100 hari kepemimpinan Riko Zakiyuddin, MTQ jadi simbol kesuksesan. Pimpinan Pondok Pesantren Jabal Nur, Kiai Haji Zulfikar Hajar LC, memberikan apresiasi atas kinerja Wali Kota Medan dan wakilnya, Riko Triputra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap di 100 hari kepemimpinan pasangan ini di Kota Medan. Menurut tokoh agama Sumatera Utara ini, kesuksesan kepemimpinan Riko Zaki dalam 100 hari sejak dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan ditandai dengan suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-58 Kota Medan yang digelar pada 19 April sampai 26 April 2025. Itu saya setelah melihat apa yang dikerjakan Riko dan wakilnya ini, saya pikir nggak salah pilih lah Medan ini. Memang dialah yang terbaik. Setelah saya tengok 100 hari yang banyak betul yang dikerjakan. Tapi nanti ada masukan-masukan yang perlu dia laksanakan. Pertama, sukses dia dalam melaksanakan MTQ, terutama di Medan. Sehingga ketika itu berhasil dengan baik. Dan hebatnya waktu mana pembukaan itu selesai, acara penutupan baru hujan. Nah, itu saya pikir kenapa? Di situ dilibatkannya para ulama-ulama. Ulama-ulama ditempatkannya di sop depan. Di sop depan lah. Jadi kami sebagai ulama yang tak pernah dilupakannya adalah Profesor Dr. Buya Amir MS, Dr. Ammar Rasul MA dan saya Zulfikar Hajar. Tetap kalau di antara kami tak datang tetap disebutkan juga. Ini biasanya yang tidak tetap hadir. Jadi pertama itu kami agak salut lah dengan Pak Riko yang begitu, dan pidatonya cukup bagus dalam MTQ itu. Juga kemarin kami waktu mengadakan Medan diundang oleh seluruh orang-orang Melayu yang ada di termasuklah di Singapura, Malaysia, Brunei, ya hadir dalam acara di Istana Maimun kemarin itu. Itu luar biasa. Dia bagaimana pendekatan dia dengan rakyat. Terus pada ketika itu dia buatkan sambutan yang cukup bagus, kata sambutannya, dan ikut dia mengajak supaya ikut menggembirakan acara ini, karena acara gembira pada hari itu. Subhanallah, saya ikut hadir, ya menghadirinya itu sangat menggembirakan buat kami. Jadi ada masukan-masukan untuk Pak Riko kan yang berikutnya, saya pikir tolonglah masuk gang keluar gang, karena aku tengok masih ada jalan-jalan yang masih paretnya masih kalau hujan tergenang air. Itu akibat tidak dikorek paretnya. Jadi saya pikir ada juga jalan-jalan yang masih berlubang-lubang. Itu yang ketiga, Pak Riko coba nanti kalau ada pohon-pohon yang sudah tak wajar untuk tegak dia berdiri, tolong ditebang aja lah. Ya, tolong ditebang, sudah lapuk-lapuk itu, jangan nanti kalau nanti kita biarkan tumbang, itu korbannya apa? Listrik, yang telepon pun. Jadi ini harapan kami sebagai ulama yang terjun ke masyarakat, hendaklah Pak Riko itu terjun di masyarakat. Bagaimana sekarang ini maraknya, ya kan, perjudian dan begal sebagainya. Ini Pak Riko harus bersikap kerjasama nanti dengan kepolisian dan kerjasama dengan aparat-aparat yang lainnya. Tapi jangan lupakan ulama. Ulama ini partner daripada pemerintah. Pak Riko sebagai pemerintah, kami sebagai ulama. Jadi ulama bersatu dengan pemerintah, bersatu dengan rakyat, insya Allah Pak Riko akan kuat. Kami yakin Medan ini dipimpin oleh Pak Riko akan makin hebat nantinya. Apresiasi senada juga dilontarkan sastrawan Sumatera Utara Warasino Haji. Sejak dipimpin Riko Waas, menurut Warasino Haji, masa awal pemerintahan keduanya berlangsung adem ayem, tanpa riak penolakan dari masyarakat. Ini terlihat adem, artinya tidak ada riak-riak penolakan terhadap wali kota ini. Jadi memang ya seharusnya memang demikian, dan ini tidak terlepas daripada apa yang dilakukan oleh Riko ini, melakukan pendekatan terhadap masyarakat Medan yang plural ini. Awalnya saya sendiri curiga ya, kok Riko Waas ini menjadi wali kota ini akan ditantang masyarakat. Ternyata setelah 100 hari saya cermati Medan ini adem-adem saja di bawah kepemimpinan mereka ini. Jadi artinya apa?
mereka itu bisa mendekati masyarakat Kota Medan yang plural. Nah, kita lihat sendiri memang, ya kan, Riko Was dan wakilnya ini berlatar belakang dari masyarakat plural di Kota Medan ini. Dan ingat bahwasannya Riko ini bukan penduduk asli Medan kalau kita telusuri dari perspektif kultural, tetapi bisa dia beradaptasi dengan situasi dan kondisi Medan ini. Artinya kalau dia misalnya pergi ke wilayah Padang Bulan, dia cepat sekali beradaptasi dengan masyarakat Karo. Bergaul dengan masyarakat Cina, dia tetap cepat diterima oleh masyarakat Cina itu. Dengan masyarakat India juga begitu. Jadi memang betul-betul dia mengayomi masyarakat plural di Kota Medan ini. Demikian juga yang saya perhatikan untuk menata lingkungan birokrasi di Kota Medan ini betul-betul hati-hati dia menempatkan orang-orang menjadi stafnya dari berlatar belakang etnik yang ada di Sumatera Utara atau Medan ini. Jadi lingkungan birokrasi Kota Medan itu terwakili semua oleh kelompok-kelompok etnik agama yang plural ini. Inilah yang salah satu membuat Kota Medan adem. Walaupun misalnya ya pembangunan di sektor infrastruktur belum kita lihat bekasnya, tetapi ya masyarakat seolah-olah merasakan apa yang sudah dibangun oleh wali kota yang terdahulu itu dilanjutkan oleh beliau ini, sehingga inilah yang membuat kenapa ya pemerintahan Zaki dan si Riko Was dan Zaki ini adem selama 100 hari ini. Nah, harapan kita ke depan dia akan membangun Kota Medan ini seperti apa yang dikehendaki oleh rakyat. Jadi artinya semua infrastruktur sampai ke wilayah-wilayah kelurahan dan lingkungan itu diakomodir oleh beliau berdua, sehingga Medan ini ya saya yakin tetap akan adem di bawah kepemimpinan wali kota Riko Was dan wakilnya Zaki. Terpisah, aktivis sosial dan pemerhati pembangunan Kota Medan, Azhari AM Sinik, juga merespon positif kepemimpinan 100 hari Riko Zaki. Menurutnya, keduanya telah membawa perubahan dengan membuat tata kelola yang baik bagi kota ini. Masa jabatan Riko Was menuju 100 hari itu jelas kalau kita melihat beberapa waktu yang belakang ini semenjak dia dilantik, banyak perubahan secara menyeluruh. Prinsip Riko Was adalah dengan dia punya statementnya itu bahwasanya Medan untuk semua untuk Medan. Ini dibuktikannya dalam kinerja dia, baik dari tata kelola pemerintahan, baik dari tata kelola anggaran, baik tata kelola dalam menjalin hubungan dengan komunitas masyarakat Kota Medan. Kalaulah kita lihat hari ini, Riko tidak menampakkan riak-riak yang sangat signifikan. Orang banyak masyarakat saat ini memuji. Bukan masyarakat saja yang memuji, tapi masyarakat para ASN pun memuji. Ada rasa kenyamanan bagi ASN semenjak Riko memegang jabatan wali kota Medan. Dan ini yang kita bangga pada Riko hari ini. Wali kota Medan hari ini kita bangga dengan konsep ini bangunnya adalah konsep sosial yang nyaman bagi baik para ASN sendiri masyarakat. Kita lihat sendiri bagaimana dia merangkul masyarakat, bagaimana dia turun ke jalan melihat infrastruktur dan mengajak ASN yang terkait dengan infrastruktur sendiri. Lalu tata kelola infrastruktur dibangun secara tepat dan waktu yang pas.